Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Lingkar TV kembali hadir menemani Anda dalam Kriminal Sepekan. Tindak kejahatan bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Waspadaan di lingkungan sekitar tentunya perlu terus dilakukan. Untuk itulah kami hadir dalam program berita yang kami rangkum dalam Kriminal Sepekan. Dan berikut rangkuman berita Kriminal Sepekan selengkapnya. Pemirsa, tim Resmo Polres Brebes dan tim Jatanras Polda Jawa Tengah menangkap anggota komplotan spesialis pencuri nasabah bank. Dalam aksinya, kawanan pencuri berhasil membobot jok sepeda motor yang terparkir di sebuah minimarket dan berhasil membawa kabur uang korban sebanyak 150 juta rupiah. Aksi pencurian dilakukan saat korban Ega Prastio dan adiknya tengah memarkirkan sepeda motornya di sebuah minimarket di jalur Pantura Brebes usai mengambil uang sebanyak 150 juta rupiah dari sebuah bank. Tidak lama kemudian, datang 4 orang kawanan pencuri menggunakan 2 sepeda motor yang sebelumnya telah membututinya saat korban berada di bank. Tersangka membobol jok sepeda motor korban dengan menggunakan kunci letter T dan kabur usai berhasil mencuri uang dalam kantung plastik yang disimpan dalam jok sepeda motor korban. Dari 4 tersangka, petugas gabungan dari Resmo Polres Brebes dan Jatanras Polda Jawa Tengah menangkap seorang pelaku trio Nugroho di daerah Kota Pekalongan. Modus kawanan tersangka pencurian menyasar korbannya yang baru keluar dari sebuah bank. Korban yang sudah diintai lalu dikuntit dan akan beraksi saat kendaraan yang digunakan terparkir. Dari keterangan tersangka, kawanan pencuri ini sudah beraksi sebanyak 3 kali dengan menyasar nasabah bank di wilayah hukum Polres Brebes. Di mana kemudian kita berhasil mengamankan terduga pelaku atas nama trio Nugroho di alun-alun Kota Pekalongan, serta barang-barang bukti kemudian selanjutnya kami proses. Kemudian untuk perannya sendiri dari tersangka yang kita amankan ini adalah sebagai pengawas ya Pak, sebagai pengawas di mana dia secara bersama-sama dengan 3 orang lain yang sekarang statusnya kita cari atau DPO untuk nanti akan kita lakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut terkait dengan keberadaan para DPO tersebut, Pak. Untuk modus operandinya dengan cara membuka jok menggunakan letter T seperti itu dan mengambil uang tunai di jok motor korban. Selanjutnya dari hasil penyidikan yang kita lakukan, si trio untuk tersangka mendapatkan pembagian uang 30 juta, di mana uang tersebut kemudian digunakan untuk pembelian SPM Honda Beat warna hitam. Hasilnya digunakan untuk membeli Honda Scoopy warna hitam, kemudian 1 buah handphone merek Oppo dan masih ada sisa uang tunai 500.000. Seperti itu. Selain mengamankan 2 unit sepeda motor dan uang sisa hasil kejahatan, polisi kini tengah memburu 3 tersangka lainnya yang sudah dikantongi identitasnya. Akibat perbuatannya, tersangka kini harus mendekam di sel tahanan Mapolres Brebes dan terancam kurungan 7 tahun penjara. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, aksi tawuran kelompok remaja bersenjata tajam yang videonya viral di media sosial beberapa waktu lalu ditangkap polisi. Selain menangkap 1 orang tersangka dan 8 anak berhadapan dengan hukum, polisi juga mengamankan 9 senjata tajam berukuran panjang. Inilah video viral yang diunggah akun @insta_pubiayu di media sosial Instagram beberapa waktu lalu.
Dua kelompok remaja melakukan aksi tawuran di ruas Jalan Tegal Purwokerto, tepatnya di Jalan Raya Ciregol, Kecamatan Tonjong, Brebes. Terlihat dua kelompok remaja yang mayoritas masih berstatus pelajar turun dari sepeda motor dan terlibat bentrokan sambil mengacungkan senjata tajam. Video berdurasi 1 menit 7 detik tersebut memperlihatkan aksi brutal yang membuat resah warga sekitar dan pengguna jalan lainnya. Polisi yang bergerak cepat berhasil menangkap para pelaku. Satu orang berinisial WNF 18 tahun dijadikan tersangka, termasuk menetapkan 8 anak berhadapan dengan hukum yang rata-rata masih berusia 16 tahun hingga 17 tahun akibat kepemilikan senjata tajam. Polisi mengungkapkan aksi tawuran antar kelompok remaja dipicu dari saling tantang di media sosial untuk melakukan aksi tawuran di ruas jalan nasional tersebut. Tersangka dan ABH karena mereka membawa senjata tajam ini. Demikian. Untuk motifnya mereka karena ada saling menantang Pak Eko, seperti itu. Untuk ancaman hukumannya, Dan? Untuk ancaman hukumannya sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Untuk ancaman hukumannya adalah 10 tahun. Selain menangkap para pelaku, polisi mengamankan 9 senjata tajam berupa celurit berukuran panjang. Dari Brebes, Gus Padilla, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Kriminal Sepekan. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Iki Mas, iki warung sing tak maksud, warung kerang pol enak sak Kabupaten Pati. Apa iya? Iya, iki lho, bojoku ku ra doyan mangan ngantek kurune ngene. Nah mangane kene ku ra gelem mandeg. Ayo jajal yo. Oke. Yo. Warung Kerang WK Kaliampo, surganya penggemar seafood. Lokasi luas, full musik, free wifi. Selain seafood, menu lain juga ada loh, super komplit. Nah, buat kamu yang bingung mau kulineran kemana, ke Warung Kerang WK Kaliampo saja. Persisnya di Perum Taman Mutiara Persada, Desa Wongorejo RT 3 RW 1 Margorejo Pati. Warung Kerang WK Kaliampo, rasane top markotop. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus sih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya.
Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Duh, pengen buka usaha tapi usaha apa ya? Oh iya ya, kenapa nggak jualan kurma aja? Wah, cocok nih. Mas, selamat datang Mas. Di toko Papa Barokah Pusat Kurma Jawa Tengah ada yang bisa kami bantu? Jadi ini Mas, saya pengen buka usaha kurma. Iya. Saya boleh lihat produk-produknya Mas? Monggo Mas, silakan. Siap. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saudara-saudara sekalian di toko Kafah Barokah. Kami menyediakan khusus untuk grosir di seluruh Jawa Tengah, bahkan di seluruh Jawa. Kita berusaha untuk membuat bagaimana kebutuhan tentang oleh-oleh dan perlengkapan haji bisa terpenuhi dengan murah, berkualitas, dan lengkap. Kita punya ada 3 kontainer, kemudian di cool room ini dinginnya sekitar 10, semuanya dari import langsung kita simpan sehingga kita bisa menyajikan produk kita ini dengan berkualitas. Ke depan kita bisa mengembangkan terus, bahkan nanti kita akan berusaha untuk import sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toko Kafah Barokah menyediakan kurma dari seluruh dunia. Mumpung libur, mau cari wisata yang anti mainstream di Pati di mana ya? Ini dia, wisata batik Yuliati Warno. Selain melihat koleksi hingga berbelanja batik di wisata batik Pati Yuliati Warno, kamu juga bisa mencoba sensasi membatik yang ditemani oleh pemandu profesional dan handal di bidangnya. Nah, mumpung lagi di sini, gak afdol rasanya kalau gak nyobain baju batik. Dengan mengusung konsep sebagai tempat edukasi dan wisata batik Pati Yuliati Warno ini hadir dengan tujuan agar pengunjung dapat melihat dan terlibat secara langsung dalam proses pembuatan batik di semua tahapannya. Wisata batik Pati Yuliati Warno terletak di Jalan Sunan Ngerang, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Desa Langanharjo, RT 7 RW 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Hubungi nomor 081 326 693 300 atau 082 137 769 333 untuk reservasi lebih lanjut. Ayo,
Datang langsung ke wisata batik Yuliati Warno dan rasakan sendiri sensasi membatik langsung dari ahlinya. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Kriminal Sepekan. Polrestabes Semarang memburu pelaku pembunuhan terhadap seorang wanita yang ditemukan tewas dengan 15 luka tusuk di kamar kos di Jalan Peterongan, Semarang Selatan, Kota Semarang. Dari hasil penyelidikan di lokasi, polisi telah mengantongi identitas pelaku. Kasus pembunuhan terhadap seorang wanita penghuni kos di Jalan Peterongan, Kota Semarang masih dalam penyelidikan aparat kepolisian. Polisi masih memburu pelaku pembunuhan terhadap RA, wanita berusia 23 tahun, asal Kabupaten Grobogan yang ditemukan tewas di dalam kamar kos dengan 15 luka tusuk. Selain meminta keterangan sejumlah saksi, polisi juga telah mengidentifikasi rekaman CCTV di sekitar lokasi tempat kos korban. Dugaan sementara polisi, pelaku merupakan orang yang kenal dengan korban. Hal ini diperkuat dengan penelusuran polisi melalui rekaman CCTV, di mana pelaku masuk ke kamar kos korban dengan memanjat pagar rumah. Pada hari Jumat kemarin, tanggal 18 Oktober 2024, sekitar pukul 1 malam. Adapun korban dari peristiwa ini atas nama Robiatul Adawiyah. Yang bersangkutan seorang karyawan di salah satu bank yang ada di Semarang. Peristiwa ini diduga dilakukan oleh orang yang dikenal oleh korban. Dari hasil pendalaman dari tim yang sedang bekerja saat ini, informasi atau identitas pelakunya sudah kita kantongi. Kita sedang melakukan pengejaran terhadap yang bersangkutan. Kemudian korban sendiri mengalami 15 luka tusukan senjata tajam yang tembus ke organ-organ bagian dalam korban, tembus ke paru, ke liver, ke ginjal, yang mengakibatkan korban kemudian meninggal dunia. Polisi sudah mengetahui identitas pelaku, meminta yang bersangkutan untuk menyerahkan diri. Dari Semarang, Hinufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, polisi berhasil mengungkap kasus pembunuhan terhadap seorang wanita asal Grobogan di sebuah tempat kos di Kota Semarang. Tersangka pembunuhan tak lain adalah pacar korban yang mengaku cemburu lantaran korban jalan dengan pria lain. Petugas gabungan Polda Jawa Tengah dan Polrestabes Semarang berhasil mengungkap kasus pembunuhan terhadap RA, wanita asal Grobogan di sebuah kos di Jalan Peterongan, Kota Semarang. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan pengecekan lokasi serta rekaman CCTV, polisi akhirnya berhasil menangkap tersangka pembunuhan seorang karyawan sebuah bank di Kota Semarang. Dari hasil pemeriksaan polisi, tersangka tak lain adalah kekasih korban bernama Muhammad Adi Nugroho, 28 tahun, warga Bendungan Baru Sari, Kota Semarang. Tersangka ditangkap di rumah kerabatnya di Banyumanik, Kota Semarang setelah sempat kabur ke Jakarta usai menghabisi korban. Tersangka membunuh korban karena sakit hati dan cemburu setelah mengetahui korban jalan dengan pria lain. Dalam aksinya, tersangka masuk ke kamar korban dengan memanjat sebuah tembok. Korban tewas dengan 15 luka tusuk senjata tajam yang dibawa tersangka. Kan pacarnya dia, terus saya pengen... pacarnya si cewek ini? Iya, saya pengen jalin komitmen. Nah terus dia itu nggak mau Pak, dan dia bilang maksudnya jangan ganggu aku mas, maksudnya jangan terlalu nekang aku.
aku makhluk sosial, aku tuh butuh relasi sama teman cewek juga cowok kayak gitu. Jawabannya korban? Iya, di situ saya sedikit merasa sakit hati. Terakhir kapan komunikasi dengan korban? Waktu sore, waktu malam itu Pak, waktu tanggal 17? Iya, tanggal 17 sekitar jam 9 malaman saya habis waktu pulang kerja. 18 Oktober kemarin, tepatnya di salah satu rumah kos di Veteran Timur, di mana peristiwa ini cukup menjadi perhatian publik karena korban itu kemudian mendapatkan luka tusukan sebanyak 15 tusukan, dan dilakukan ya dalam perspektif pelaku kejahatan cukup sadis. Kawin atau sahabat atau pacar lah ya, boleh begitu ya, pacarnya dengan korban. Nah, motifnya adalah cemburu. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan senjata tajam yang digunakan untuk menghabisi nyawa korban. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 340 KUHP terkait pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Dari Semarang, Hidufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, sebanyak 31,7 kg sabu dan ribuan butir ekstasi dimusnahkan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah dengan metode baru menggunakan campuran bahan kimia. Pemusnahan dilakukan pihak kepolisian sebagai bentuk transparansi dalam penegakan hukum. Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 31,7 kg dan 2.425 butir ekstasi. Barang bukti tersebut merupakan 3 kasus hasil penangkapan di Tres Narkoba Polda Jawa Tengah di bulan September lalu dengan 4 orang tersangka. Untuk kasus pertama diungkap di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang dengan barang bukti berupa sabu sebanyak 18,7 kg dan ekstasi sebanyak 2.425 butir. Kasus kedua diungkap di Banyumanik, Kota Semarang dengan barang bukti sebanyak 12 kg. Sementara untuk kasus ketiga diungkap di Boyolali dengan 1 tersangka dengan barang bukti 1 kg sabu. Selain melakukan pengetesan terkait dengan keaslian barang bukti, pada pemusnahan kali ini Direktorat Reserse Polda Jawa Tengah melakukan perhitungan ulang jumlah barang bukti yang akan dimusnahkan. Ditres Narkoba Polda Jawa Tengah mengatakan langkah tersebut dilakukan guna mencegah dan mengantisipasi penyimpangan terhadap penyimpangan barang bukti dan berbagai bentuk transparansi dalam penegakan hukum. Ya, karena kami benar-benar diatensi ya masalah penyimpangan terhadap penyimpanan barang bukti, terhadap perlakuan barang bukti sabu ini rawan. Ya, banyak sekali kejadian dan dapat dilakukan oleh oknum ya, Sehingga tadi mulai dari ini ya, saya setelah keluar, ayo kita timbang ulang. Walaupun prosesnya lama tidak apa-apa, tetapi jangan sampai ada dusta di antara kita bahwa benar-benar jumlahnya sama sesuai dengan yang disisihkan, yang akan kita musnahkan, dan juga sesuai barangnya itu, tidak dicampur atau apa dan lain sebagainya. Nah, kita saksikan bersama, makanya yang tadi label segel dari lapor juga tadi masih utuh juga kita saksikan bersama kembali. Jadi perlibatan rekan-rekan ini untuk membantu kita untuk mengawasi agar tadi tidak terjadi ada. Pada pemusnahan barang bukti yang telah memiliki kekuatan hukum tetap hasil ungkap jaringan internasional, petugas menggunakan metode baru. Pemusnahan barang bukti tersebut dimusnahkan dengan cara memadukan metode baru yang mencampurkan air dengan asam sulfat. Setelah sabu dan ekstasi tercampur dan larut, hasil pemusnahan dibuang di tempat yang telah disediakan petugas. Dari Semarang, Hidufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Kriminal Sepekan. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini,
Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Iki Mas, iki warung sing tak maksud, warung kerang pol enak sak Kabupaten Pati. Apa iya? Iya, iki lho, bojoku ku ra doyan mangan ngantek kurune ngene. Nah mangane kene ku ra gelem mandeg. Ayo jajal yo. Oke. Yo. Warung Kerang WK Kaliampo, surganya penggemar seafood. Lokasi luas, full musik, free wifi. Selain seafood, menu lain juga ada loh, super komplit. Nah, buat kamu yang bingung mau kulineran kemana, ke Warung Kerang WK Kaliampo saja. Persisnya di Perum Taman Mutiara Persada, Desa Wongorejo RT 3 RW 1 Margorejo Pati. Warung Kerang WK Kaliampo, rasane top markotop. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomong retinol apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya saat ini ya, kayaknya sudah beberapa tahun. Wah boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV, bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Duh, pengen buka usaha tapi usaha apa ya? Oh iya ya, kenapa nggak jualan kurma aja? Wah, cocok nih. Mas, selamat datang Mas. Di toko Wafa Barokah, Pusat Kurma Jawa Tengah, ada yang bisa kami bantu? Jadi ini Mas, saya pengen buka usaha kurma. Iya. Saya boleh lihat produk-produknya Mas? Monggo Mas, silakan. Siap. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saudara-saudara sekalian di toko Kafah Barokah. Kami menyediakan khusus untuk grosir di seluruh Jawa Tengah, bahkan di seluruh Jawa. Kita berusaha untuk membuat bagaimana
kebutuhan tentang oleh-oleh dan perlengkapan haji bisa terpenuhi dengan murah, berkualitas, dan lengkap. Kita punya ada 3 kontainer, kemudian di cool room ini dinginnya sekitar 10, semuanya dari import langsung kita simpan sehingga kita bisa menyajikan produk kita ini dengan berkualitas. Ke depan kita bisa mengembangkan terus, bahkan nanti kita akan berusaha untuk import sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toko Kafah Barokah menyediakan kurma dari seluruh dunia. Mumpung libur, mau cari wisata yang anti mainstream di Pati di mana ya? Ini dia, wisata batik Yuliati Warno. Selain melihat koleksi hingga berbelanja batik di wisata batik Pati Yuliati Warno, kamu juga bisa mencoba sensasi membatik yang ditemani oleh pemandu profesional dan handal di bidangnya. Nah, mumpung lagi di sini, gak afdol rasanya kalau gak nyobain baju batik. Dengan mengusung konsep sebagai tempat edukasi dan wisata batik Pati Yuliati Warno ini hadir dengan tujuan agar pengunjung dapat melihat dan terlibat secara langsung dalam proses pembuatan batik di semua tahapannya. Wisata batik Pati Yuliati Warno terletak di Jalan Sunan Ngerang, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Desa Langanharjo, RT 7 RW 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Hubungi nomor 081 326 693 300 atau 082 137 769 333 untuk reservasi lebih lanjut. Ayo, datang langsung ke wisata batik Yuliati Warno dan rasakan sendiri sensasi membatik langsung dari ahlinya. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Kriminal Sepekan. Polrestabes Semarang berhasil mengungkap fakta baru di balik maraknya aksi gangster yang terjadi akhir-akhir ini. Dari penelusuran polisi diketahui para gangster di Kota Semarang didanai oleh situs judi online. Dalam pengungkapan, polisi mengamankan 3 orang admin media sosial dari kelompok gangster di Kota Semarang. Ketiga orang tersangka masing-masing bernama Muhammad Iqbal Samudra 22 tahun, Muhammad Alvin Harir 19 tahun, dan Sandi Wisnu Agusta 23 tahun. Ketiganya yang merupakan warga Kota Semarang mengaku mendapatkan aliran dana dari situs judi online. Salah satu tersangka bernama Iqbal bekerja sama dengan situs judi online dengan cara memposting situs mereka. Kemudian uang yang didapat mengalir ke sejumlah gangster dengan nominal antara 5 hingga 8 juta rupiah per bulan. Dari pemeriksaan polisi diketahui uang tersebut selain digunakan membantu biaya pengobatan kepada anggota yang terluka, juga untuk kebutuhan kelompok gangster membuat kerusuhan di Kota Semarang. Judi online nih, sementara ini adalah sementara. Dari judi online untuk pembiayaan beberapa gangster.
Nah, ini melalui tersangka yang kita hadapkan di hadapan teman-teman tadi. Nah, itu terbaca dari transaksi keuangan yang kita sudah bekerja sama dengan bank, kita sudah sita sisa uang, kemudian buku ATM-nya, kemudian pemanfaatannya, misalnya dalam rangka mengobati korban-korban tawuran, itu kelihatan aliran dananya. Jadi tugas dari Satuan Satreskrim ini adalah bagaimana memutus mata rantai ini sekaligus mengejar layering atasnya. Siapa penggeraknya, tetapi itu sudah terpola, sudah terbaca. Oleh karena itu kami masih membutuhkan beberapa langkah untuk menjerat layering atasnya. Tetapi pada kesempatan ini kami meminta kepada pihak-pihak yang mengkondisikan ini, mempolakan ini, menggerakkan ini untuk menghentikan upaya-upaya ini yang tujuannya untuk menimbulkan ketidakstabilan situasi Kamtipmas di Kota Semarang. Selain menangkap 3 pelaku, petugas juga mengamankan bukti transaksi keuangan serta uang 48 juta yang didapat dari situs judi online. Untuk menjerat ketiga tersangka, polisi menerapkan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman maksimal penjara 10 tahun dan atau denda paling banyak 10 miliar rupiah. Dari Semarang, Hidufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung tangkap 3 orang hakim Pengadilan Negeri Surabaya dan 1 orang perempuan atas dugaan suap dan gratifikasi terkait kasus vonis bebas terdakwa pembunuhan Gregorius Ronald Tanur. Ketiga orang yang diamankan tersebut dibawa ke kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk diperiksa sebelum diterbangkan ke Jakarta. Ketiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya ini ditangkap dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi perkara vonis bebas terdakwa pembunuhan Gregorius Ronald Tanur terhadap sang kekasih Didi Sera Afrianti. Setelah diamankan satu persatu hakim yang menyidangkan perkara Gregorius Ronald Tanur dibanding Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, yakni Hakim Heru Hanindyo, Hakim Mangapul, serta Hakim Erin Tuahdamani, dan 1 orang perempuan yang diduga penasihat hukum terdakwa Gregorius Ronald Tanur. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur membenarkan terkait dengan penangkapan 3 orang hakim oleh Kejaksaan Agung. 3 hakim tersebut setibanya di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur langsung menjalani pemeriksaan yang dilakukan penyidik sebelum diterbangkan ke Kejaksaan Agung di Jakarta. Fasilitasi teman-teman yang sedang melaksanakan kegiatan pemeriksaan, di mana dilakukan pengamanan terhadap 3 orang yang diduga menerima suap gratifikasi terkait perkara yang berkaitan dengan penanganan perkara atas nama Ronald Tanur. Jadi sudah ada 3 orang dan sudah diperiksa, sedang dilaksanakan pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur oleh tim dari Kejaksaan Agung. Jadi nanti pada jam 19 insya Allah Pak Jampisus sendiri akan langsung memaparkan kasus posisinya terkait dengan perkara tersebut. Jadi kami tidak diberi kewenangan untuk menyampaikan materi apapun, hanya menyampaikan kepada teman-teman media agar tidak keliru bahwa bukan dibawa ke Polda tapi dibawa ke kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ibu, tiga hakim itu siapa? Tiga hakim yang satu namanya itu bisa penegasan Bu, kita nanti bisa. Itu dari pusat. Yang perempuan itu siapa? Nanti kami keliru. Intinya kami hanya menyampaikan agar tidak simpang siur beritanya bahwa dari Kejaksaan Agung yang melaksanakan kegiatannya, karena lokasi di Kejaksaan di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, maka kami wajib memfasilitasi dan mendukung sepenuhnya kegiatan dimaksud. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Mia Amiati menjelaskan terkait dengan penangkapan ini pihaknya wajib untuk memfasilitasi penyidik dari Kejaksaan Agung. Mia juga menyampaikan untuk detail perkara penangkapan tersebut akan disampaikan oleh Jampitsus Kejagung. Dari Surabaya, Jawa Timur, Muhammad Sultan Ashauki, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, jaga diri dan selalu berhati-hati karena kapanpun kriminal bisa terjadi. Saya Puji Lestari, wakil kerabat kerja yang bertugas undur diri. Saksikan terus Kriminal Sepekan setiap Sabtu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Selamat siang dan sampai jumpa.